Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi behaviorisme, yaitu Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 26 September 1849 di Rusia dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Ia adalah seorang psikolog dan dokter di Rusia. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Setelah ia membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli dengan pencarian ilmiah. Seminari ke Universitas St. Petersburg. Di sana, ia belajar kimia dan fisikologi dan menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya. Sistem pencarian dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor psikolog di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Kemudian pemikiran Pavlov. Pavlov lebih tertarik pada psikologi ketimbang psikologi. Ia melihat pada ilmu psikiatri yang masih baru saat itu sedikit merugikan. Namun ia sungguh-sungguh berpikir bahwa refleks terkondisi dapat mencerdaskan perilaku orang gila. Sebagai contoh, ia mengusulkan mereka yang menarik diri dari dunia bisa menghubungkan semua rangsangan dengan luka atau ancaman yang mungkin. Gagasannya memainkan peran besar dalam teori psikologi behavioris. Diperkenalkan oleh John Watson sekitar 1913. Kemudian teori, ia juga seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respons, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan tahap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pembiasaan klasikal ini termasuk pada teori behaviorisme. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Zara Valika Refliza dengan nomor induk 0603521090 akan menjelaskan tentang William MC Dougal. William MC Dougal adalah seorang psikolog dari Inggris. Ia mengajar di Oxford University sejak tahun 1904 hingga 1920. Setelah dari Oxford, ia diangkat menjadi guru besar di Amerika Serikat. Mula-mula mengajar di Harvard University, kemudian pada tahun 1927 pindah ke Duke University di Newcastle. William Dougal mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara tidak bebas, karena lingkunganlah yang membuatnya menjadi seutuhnya. Dan ia juga menganggap psikologi sebagai pengetahuan tentang tingkah laku dan perkembangan manusiawi yang harus ditinjau dari sudut biologi. Ia juga pernah melakukan analisis terhadap psikologi dengan pendekatan ilmiah. Salah satu contoh teori yang terlahir dari pendekatan ini adalah social change, yang dimana perubahan masyarakat primitif ke masyarakat yang lebih beradab atau yang biasa kita ketahui dengan sebutan tradisional. Beberapa karya William Dougal yang paling berpengaruh adalah Pengantar Psikologi Sosial pada tahun 1908, di mana ia mengembangkan teorinya tentang naluri. Karya ini pada kenyataannya dianggap sebagai salah satu teks klasik psikologi, serta salah satu yang pertama berfokus pada hubungan antara individu dan masyarakat dengan cara yang sama
dianggap sebagai salah satu teks pendiri psikologi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Oktavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang behaviorisme dan juga tokohnya, yaitu Edwin Bisselholt. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan behaviorisme. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Edwin Bisselholt lahir pada tanggal 21 Agustus 1873 dan wafat pada tanggal 25 Januari 1946 setelah meraih gelar dokter di Harvard pada tahun 1901. Di bawah bimbingan William James, Edwin Holt mengajar di Harvard dan Princeton, tetapi mengabdikan sebagian besar karirnya untuk menulis. Berikut adalah karya-karya dari beliau, yaitu mencerminkan kontribusi besar bagi behaviorisme, yakni memasukkan konsep tujuan atau motivasi dalam perilaku, sehingga terbentuk sistem yang lebih lengkap. Holt berpendapat bahwa perilaku memiliki tujuan. Bagi Holt, perilaku hanya dapat dipahami dari perspektif, pola tindakan behavioral, dan urutan-urutan tindakan. Bagi psikolog, perilaku lebih dari sekedar gabungan hubungan stimulus-respon. Holt menilik pada model-model psikologi lainnya yang menekankan prinsip-prinsip motivasional seperti psikodinamika, Freudian, dan teori-teori dorongan instinktual untuk mengkaji bagaimana pandangan-pandangan tersebut dapat memberikan konteks yang lebih holistik bagi behaviorisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Widat Nabila. Di sini saya akan menjelaskan psikologi behaviorisme tokoh John B. Watson. John B. Watson. Watson lahir pada tahun 1878 dan wafat pada tahun 1958. Lahir di Carolina Selatan dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Furman. Di Universitas Chicago, ia belajar di bawah bimbingan dua fungsionalis penting Amerika, John Dewey dan James Rowland Angel. Pada tahun 1913, Watson menerbitkan sebuah artikel dalam Psychological Review yang mengusulkan psikologi behavioristik dan mengubah arah psikologi modern. Ia berpendapat bahwa introspeksi bukanlah metodologi yang objektif, dan ketergantungan pada metode tersebut akan mengakibatkan bencana bagi psikologi. Sesuai dengan itu, behaviorisme Watsonian menciptakan ulang ilmu pengetahuan psikologi. Pandangan-pandangan Watson. Pandangan-pandangan Watson berpusat pada premis bahwa wilayah psikologi adalah perilaku yang diukur sebagai stimulus dan respons. Sejalan dengan itu, psikologi berurusan dengan elemen-elemen periferal, stimulus dan respon yang menggerakkan makhluk hidup. Watson sepenuhnya meyakini prinsip-prinsip asosiasi sebagai kunci pertumbuhan psikologis behavioral. Meskipun ia memahami bahwa teori pembelajaran yang dikemukakannya sangat tidak adekuat, sistem Watson yang memfokuskan pada kemampuan adaptasi perilaku terhadap stimuli lingkungan menawarkan ilmu psikologi yang positif dan objektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Irawan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi behaviorisme, yaitu Leonard Clark Hull. Psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata atau tingkah laku. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dalam William McDougall
yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu, sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Ia lahir pada 24 Mei 1884 di Akron, New York, dan wafat pada 10 Mei 1952 di New Haven, Connecticut. Ia dibesarkan di Michigan sampai saat ia memenuhi syarat sebagai guru dan menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar di sekolah negeri yang kecil di Sickle. Setelah memperoleh bachelor dan gelar master di Universitas Michigan, ia beralih ke psikologi dan ia menerima gelar PhD psikologi di tahun 1918 dari University of Wisconsin, di mana dia tinggal selama 10 tahun sebagai instruktur. karya-karya Hull. Di antaranya terdapat Mathematico-Deductive Theory of Role Learning yang ditulis bersama dengan Hofland, Perkins, dan Fitch. Kemudian Principles of Behavior dan Essentials of Behavior. Lalu A Behavior System. Dan selain menulis buku, Hull juga menulis sejumlah artikel bagi majalah-majalah profesional. Teori belajar Hull. Clark L. Hull mendasarkan teori belajarnya pada tingkah laku yang diselidiki dengan hubungan perkuatan S dan R besar. Metode yang digunakan merupakan metode matematika, deduktif, dan dapat dites atau diuji. Lalu postulat yang diajukan oleh Hull. Stimulus yang dapat menimbulkan respon adalah stimulus yang mengenai saraf sensorif atau reseptor, kemudian menimbulkan impuls yang masuk aferen, yaitu saraf gerak dan dapat mengaktifkan otot-otot muskuler. S dengan huruf besar merupakan stimulus dan objeknya. S dengan huruf kecil merupakan stimulus dalam organisme. Stimulus yang sudah berupa impuls merupakan perangsang atau stimulus yang sudah ada dan bekerja dalam saraf. Dalam teori kali ini akan kita pakai S dengan huruf besar. Hull membedakan tendensi untuk dibuangnya R besar dan R kecil. R besar untuk respon yang nampak, faktual, dan R kecil adalah predisposisi respon yang masih dalam aktivitas saraf. Sedangkan R kecil merupakan respon yang masih ada di dalam organisme, jadi tidak nampak, tapi mempengaruhi tingkah laku. Hull mengganti S dan R besar menjadi SHR besar, di mana H besar merupakan habit. Prinsip utama teori belajar Hull. Reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar yang harus ada, namun fungsi reinforcement membagi hal the reflection daripada satisfying factor. Dalam mempelajari S dan R besar, yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable atau yang juga dikenal sebagai unsur O atau organisme. Faktor O adalah kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan inferal. Efeknya dapat dilihat pada faktor R besar yang berupa output. Karena pandangan ini Hull dikritik karena bukan behaviorisme sejati. Lalu, proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. Psikologi. Pada dasarnya, teori belajar Hull berpusat pada perlunya memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada. Perilaku individu yang dilihat dalam konteks homeostatik, modal selalu mencari keseimbangan dari drive memaksa,
Inti tingkat analisis psikologis adalah gagasan mengenai variabel intervensi yang dijelaskan sebagai unobservable perilaku, atau dengan demikian dari perspektif yang murni perilaku Kirkhope dikembangkan John B. Watson, yaitu rangsangan respon atau S dan R besar ke stimulus organisme respon, yaitu S besar, O besar, dan E besar, atau variabel campuran. Dari teori Hull yang sistematis dihasilkan banyak sekali penelitian tentang psikologi saat ini. Sekian penjelasan dari saya tentang salah satu tokoh dari psikologi behaviorisme, yaitu Leonard Kirkhope. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Irawan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi behaviorisme, yaitu Edward R. Guthrie. Guthrie lahir pada 1986 dan wafat pada 1959. Ia adalah seorang profesor psikologi di University of Washington dari tahun 1914 dan pensiun pada 1956. Karya-karya dari Guthrie, diantaranya yang pertama The Psychology of Learning pada tahun 1935, kemudian The Paradox of Mr. Russell pada tahun 1915, lalu Chapter in General Psychology pada tahun 1921, kemudian The Psychology. Karya-karya dari Guthrie. Karya-karya dari Edward. Yang pertama, The Psychology of Learning pada tahun 1935, kemudian The Paradox of Mr. Russell pada tahun 1915, lalu Chapter in General Psychology pada tahun 1921, lalu The Psychology of Human Conflict pada tahun 1938, dan Gates in a Puzzle Box pada tahun 1946. Pandangan Guthrie tentang hukum belajar, yaitu hukum kontiguitas atau Law of Contiguity, yang dimana kombinasi stimuli yang mengiring gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang. Maksudnya, jika pada suatu situasi tertentu kita melakukan sesuatu pada waktu lain dan di situasi yang sama, kita akan cenderung melakukan hal yang sama juga. Tetapi, pada publikasi terakhir sebelum ia meninggal, beliau sempat merevisi hukum kontiguitasnya menjadi apa-apa yang dilihat akan menjadi sinyal terhadap apa-apa yang dilakukan. Alasannya karena terdapat berbagai macam simbol yang dihadapi oleh organisme pada suatu waktu tertentu, dan organisme tidak mungkin membentuk asosiasinya dengan stimuli itu. Organisme hanya akan memproses secara efektif pada sebagian kecil dari stimuli yang dihadapinya. Dan selanjutnya, proporsi inilah yang akan diasosiasikan dengan respon. Menghentikan kebiasaan. Guthrie percaya bahwa lusinan gerakan kecil membentuk apa yang dilihat sebagai perilaku tunggal, seperti melambaikan tangan, sebenarnya melibatkan lusinan gerakan otot. Berikut beberapa metode menghentikan kebiasaan. Yang pertama, metode ambang, kedua, metode kelelahan, dan yang ketiga, metode respon. Pemikiran Guthrie. Yang pertama, stimulus yang dihasilkan oleh gerakan. Dia menganggap akan keliru jika kita menganggapnya asosiasi yang dipelajari sebagian hanya asosiasi antara stimulus lingkungan dengan perilaku nyata.
Guthrie mengatasi masalah ini dengan mengemukakan bahwa stimulus yang dirasakan oleh gerakan disebabkan oleh gerakan tubuh. Kedua, sifat penguatan, yang mana menurutnya adalah penguatan hanyalah aransemen mekanis yang dianggap dapat dijelaskan dalam hukum belajarnya. Ia menganggap penguatan mengubah kondisi yang distimulasi dan karenanya mencegah terjadinya non-learning. Ketiga, lupa. Lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan pola alternatif, pola stimulus ini kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Menurutnya, lupa pasti melibatkan proses belajar yang baru. Dan ini adalah bentuk hambatan retroaktif yang ekstrim. Ini faktor bahwa proses belajar lama diintervensi oleh proses belajar yang baru. Yang terakhir, hukuman. Guthrie berpendapat bahwa hukuman hanya seefektif jika perubahan perilaku yang ditemukan oleh hukuman tersebut. Teori ini mensyaratkan bahwa pemberian hukuman terjadi jika stimulus masih ada. Dia memang memperingatkan bahwa jika hubungan tidak mementingkan respon yang tidak diinginkan atau tidak disajikan di hadapan stimulus, hukuman tersebut sebenarnya dapat memperkuat respon yang tidak diinginkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang salah satu tokoh dari psikologi behaviorisme, yaitu Edward R. Guthrie. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Widat Nabila di sini akan menjelaskan psikologi behaviorisme tokoh Walter S. Hunter. Walter S. Hunter. Walter lahir pada tahun 1889 dan wafat pada tahun 1954. Walter setelah meraih gelarnya dari Sekolah Tinggi Fungsionalis Chicago pada tahun 1912, Walter mengajar di beberapa universitas dan akhirnya menjadi pengajar tetap di Universitas Brown pada tahun 1936. Beberapa tugas seperti respons tertunda dan perilaku alternasi ganda diasumsikan mewakili pemecahan masalah tingkat tinggi dan tetap digunakan hingga kini. Seperti juga para behavioris lainnya, Walter tidak menyukai penggunaan istilah-istilah mentalistik yang sangat jamak dalam psikologi Jerman dan mengusulkan antroponomi sebagai istilah yang lebih baik daripada behaviorisme dan mengganti istilah psikologi. Behaviorisme, karakter positif behaviorisme lah yang meninggalkan warisan yang lebih permanen bagi psikologi. Pendahulu langsung behaviorisme adalah refleksologi fisiologis Rusia dan asosiasme Thorndike. Di Amerika Serikat, behaviorisme berkembang melalui beberapa tahap intelektual. Penggunaan utama behaviorisme adalah model modifikasi perilaku dalam penerapan klinis. Behaviorisme yang telah berkembang memiliki basis luas dengan asumsi, metodologi, dan penerapan yang sangat beragam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari behaviorisme, yaitu Carl Spencer Leslie. Carl Spencer Leslie lahir pada tanggal 7 Juni 1890 di Daphne, Virginia Barat. Carl Leslie adalah salah satu dari sedikit mahasiswa yang belajar bersama Watson selama karir Watson yang singkat di Hopkins. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1915, Leslie mengajar di beberapa universitas sebelum akhirnya bergabung dengan Laboratorium Biologi Prima Tierkes pada tahun 1942. Leslie adalah seorang psikolog fisiologis yang memperkenalkan peran penting korelasi fisiologis perilaku. Lebih jauh, penelitian laboratoriumnya yang produktif menjadi modal bagi banyak psikolog sehingga behaviorisme akhirnya memiliki keterkaitan permanen dengan penelitian fisiologis. Bagi Leslie, integritas perilaku yang dapat diamati diterima begitu saja. Kemudian, substrata fisiologis diteliti. Ia tidak menyamakan
psikologis dan fisiologis, namun sesuatu dengan kompleksitas masalah yang diteliti. Ia menganggap level fisiologis sebagai komponen yang menjelaskan peristiwa-peristiwa psikologis. Dengan demikian, integritas masing-masing level dapat dipertahankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi behaviorisme, yaitu B.F. Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 dan meninggal di usia ke-86 tahun pada tanggal 18 Agustus 1960. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Ia merupakan psikolog Amerika Serikat yang terkenal dalam alirannya, yaitu behaviorisme ini. Kemudian pemikiran. Inti pemikiran dari Skinner adalah bahwa setiap manusia bergerak karena mereka mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses persinggahan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan. Stimulan yang menggugah. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu yang konsekuensi-konsekuensinya. Skinner percaya bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang dinamakan pikiran, tetapi yang ada adalah produk perilaku yang dapat diamati daripada kejadian-kejadian mental yang terjadi secara internal. 3 hal yang membuat Skinner berbeda dengan pakar lainnya. Yang pertama, Skinner menolak analisis kehidupan internal dan lebih menekankan pada suatu yang bisa nyata dan dapat diamati. Yang kedua, Skinner tidak tertarik pada perbedaan individu, melainkan pada hubungan empirik dengan tingkah lakunya. Yang ketiga, Skinner menggunakan binatang sebagai media amatannya, berbeda dengan pakar lain yang menggunakan manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manezara Falikan Fiza. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang tokoh Albert Bandura. Albert Bandura atau biasa dipanggil Bandura dilahirkan di Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Ketika lulus SMA, ia bekerja bersama kelompok pekerja konstruksi wilayah Yukon, memperbaiki lubang-lubang jalan raya Alaska. Bandura mendaftar di Universitas British Columbia di Vancouver, di mana dia mengambil mata kuliah psikologi. Walaupun dia hanya ditawarkan dalam mata kuliah ini, ternyata dia merasa bahwa dirinya menyukai bidang itu dan memutuskan untuk meneruskannya. Pada tahun 1952, Bandura mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas Iowa. Kemudian, dia meniti karir di Universitas Stanford. Pokok pemikiran Bandura. Selain merupakan teori behavioral, sistem Bandura juga kognitif. Dalam pandangan Bandura, respon behavioral tidak terpicu secara otomatis pada manusia melalui stimulasi eksternal, seperti yang terjadi pada mesin atau robot. Tetapi, menurut reaksi terhadap stimula itu teraktivasi dengan sendirinya.
Meskipun Bandura sependapat dengan Skinner bahwa perilaku manusia dapat diubah dengan penguatan, dia juga mengusulkan bahwa kenyataan individu dapat mempelajari hampir semua perilaku tanpa harus mengalami penguatan secara langsung. Kita juga dapat mengetahui teori Bandura vicarious reinforcement dengan mengamati bagaimana orang lain berperilaku dan melihat konsekuensi dari perilaku mereka. Karena itu, proses kognitif jadi memainkan peran penting di dalam teori kognitif sosial Bandura. Dan hal ini yang menjadi pembeda antara dari Skinner. Bagi Skinner, siapa yang mengontrol penguatan, maka dia akan mengontrol perilaku. Bagi Bandura, siapa yang mengontrol model dalam masyarakat akan mengontrol perilaku. Pendekatan Bandura adalah teori belajar sosial. Bandura juga melakukan banyak riset mengenai self-efficacy. Self-efficacy yang digambarkan sebagai rasa keberhargaan diri. Orang yang memiliki self-efficacy rendah akan menjadi tak berdaya. Secara umum, ditemukan bahwa laki-laki memiliki self-efficacy lebih tinggi dibandingkan perempuan. Self-efficacy mencapai puncak tertinggi pada usia parubaya dan akan menurun setelah umur 60 tahun. Tujuan Bandura dalam membangun sebuah pendekatan kognitif sosial terhadap behaviorisme adalah untuk memodifikasi perilaku-perilaku yang dianggap masyarakat tidak normal.